Oke, selamat malam. Kali ini kita mau belajar FSA atau Financial Statement Analysis untuk reading ke-10 sampai dengan 14. Nah, di reading 10 ini ada non-operating items. Apa yang perlu kita pahami dari non-operating items ini? Jadi, di sini itu menjelaskan bahwa seperti ini. Jadi, ada operating activities sama non-operating activities. Di sini dicontohkan bahwa misalnya untuk financial services, perusahaan financial service itu dia akan mencatatkan interest income dan expense itu dalam operating activities. Tapi jika perusahaan itu bukan perusahaan finansial, non-financial services, maka interest income dan expense-nya itu akan dicatat di non-operating activities. Nah, contohnya untuk non-operating activities ini adalah interest dan dividen sebagai non-operating items itu memiliki pencatatan di cash flow yang berbeda under IFRS dan under US GAAP. Nah, jika interest dan dividen receive, jadi ada bunga yang kita terima dan juga dividen yang kita terima, maka di dalam cash flow, di dalam IFRS itu masuk ke operating atau ke investing. Nah, kenapa masuk ke operating? Karena dia kan nantinya masuk ke profit and loss ya, dan masuk ke investing karena dividen yang kita terima ini asumsinya adalah investment dari associate. Jadi investasi kita dari anak-anak perusahaan gitu, anak-anak perusahaan gitu ya. Nah, tapi di dalam US GAAP itu masuknya tetap ke operating. Nah, bagaimana dengan interest dan dividen yang kita bayarkan? Di dalam IFRS sama, itu masuk ke operating atau di dalam IFRS ada dua ya, operating atau investing. Namun di dalam US GAAP ini itu dipisahkan. Jika itu operating adalah interest. Jika itu adalah interest paid, kita bayar bunga, maka itu masuk ke operating. Tapi kalau kita itu membayar dividen, itu masuknya ke financing. Nah, itu adalah konten utama dari reading ke-10 ini ya, reading ke-10. Kemudian kita masuk ke reading ke-11, kita akan belajar tentang cara penghitungan dari basic EPS dan juga dari diluted EPS atau EPS yang terdilusi ya. Oke, di sini kita tahu bahwa capital structure dari perusahaan itu terdiri dari simple dan kompleks capital structure. Di dalam IFRS, jika sebuah laporan keuangan itu menampilkan adanya EPS, maka yang dimaksud share di sini adalah ordinary shares ya. Tapi di dalam US GAAP itu mempunyai terminologi yang bisa berbeda-beda. Ada yang menyebut ordinary shares, ada yang menyebut common stock, dan ada yang menyebut common share. Nah, tadi ya capital structure dari sebuah perusahaan itu ada yang simple capital structure, ada juga yang complex capital structure. Simple itu ketika perusahaan tidak mempunyai convertible financial instrument, tapi kalau kompleks itu perusahaan mempunyai potentially convertible into common stock. Dan yang potential di convert ini bisa aja terdiri dari convertible bond, convertible preferred stock, employee stock option, ataupun warrants. Nah, ini adalah basic basic mapping atau logical thinking gitu ya dari tadi ya, basic earning per share dari perhitungan diluted EPS, di mana kalau basic earning per share itu rumusnya adalah ini ya, yang kotakan ini, net income dikurangi preferred dividend dibagi dengan weighted average number of common shares
outstanding. Nah, namun di sini ada perhitungan diluted EPS. EPS yang terdilusi itu bisa berasal dari convertible preferred shares, bisa berasal dari convertible bond, dan juga bisa berasal dari stock option. Nah, cara perhitungan untuk dilusi EPS-nya berbeda-beda untuk ketiga hal ini. Yang pertama adalah convertible preferred share, ya, jadi nanti ada stok yang nambah gitu kan. Karena itu sudah dikonversikan ke dalam saham, maka nantinya ketika ini itu dikonversi, jadi kita itu tidak harus membayar dividen kepada preferred share ini, dan juga efeknya nanti si jumlah share-nya akan bertambah. Nah, jadi kotakan yang ini sampai yang biru ini adalah untuk diluted EPS untuk convertible preferred shares ya. Jadi net income dikurangi dengan all preferred dividend ditambah dengan convertible preferred dividend. Nah, ini kan sebenarnya 0 gitu ya. Dibagi dengan weighted average tadi ditambah dengan share from converted preferred shares. Oke, selanjutnya adalah ketika convertible bond. Jadi tadinya kita punya utang gitu ya ke pihak lain, namun dikonversikan ke dalam saham. Nah, efeknya adalah jadi ketika udah dikonversi ke dalam saham, berarti kan nanti kita tidak harus membayarkan bunga. Nah, nanti ketika tidak membayarkan bunga, jadi kan ada kita si net income dikurangi dengan dividen, dikurangi dengan dividen ditambah dengan convertible bond interest tadi ya. Kita udah nggak harus bayar bunganya dikalikan dengan 1 min T. Dibagi dengan weighted average ditambah dengan net increase due to exercise option. Gitu. Jadi karena tadi kan si bondnya udah kita konversikan ke dalam saham. Jadi nanti di sini ada penambahan saham dan efeknya kita nggak harus bayar bunga untuk bonds tadi. Nah, itu adalah basic logical thinking-nya. Setelah itu kita masuk ke contoh-contoh perhitungannya. Nah, ini kalau kita jabarkan formulanya untuk tiap-tiap kondisi gitu ya. Basic EPS adalah net income dikurangi dengan preferred dividend dibagi dengan weighted average number of share outstanding. Kemudian jika ada kondisi diluted EPS when a company has convertible preferred stock ya. Jadi kita harus ingat bahwa yang di atas itu berarti kita nantinya tidak harus membayar preferred dividend. Jadi nanti ini dipluskan preferred dividend, jadi ini saling meniadakan. Jadi net income aja, jadinya dibagi dengan weighted average number share outstanding, ditambah dengan karena kita melakukan konversi ini, maka akan ada jumlah saham yang tambahan saham yang beredar dari convertible preferred stock outstanding. Makanya di sini ditambahin. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada diluted EPS when a company has convertible debt outstanding ya. Nah, jadi ini tadi karena dikonversikan, pasti di bawahnya ini adalah ada tambahan shares dari konversi debt ini. Kemudian yang di atasnya ini kita tidak harus membayarkan bunga ya. Jadi net income ditambah after tax interest on convertible debt dikurangi dengan preferred dividend. Preferred dividend ini tidak hilang ya. Oke, nah asumsinya di dalam soal itu biasanya convertnya itu berada di awal periode. Nah, bagaimana dengan diluted EPS dari treasury stock method tadi ya? Treasury stock method tadi di kerangka ini ada nggak? Oh, ada ya. Oh, di sini nggak. Oh, oke. Tadi salah menjelaskan. Jadi yang convertible bond ini nambahin convertible bond dikalikan 1 minus T dibagi dengan shares from converted bonds. Tapi kalau untuk stock option, bawahnya itu ditambah dengan net increase dari perbedaan exercise option-nya.
dari perbedaan saham hasil dari exercise option-nya. Oke, jadi di sini di bawah ini perbedaannya ditambah dengan new shares that would have been issued at option exercise dikurangi dengan shares yang nanti akan dibeli gitu ya, dikalikan dengan proportion of year during which financial instrument were outstanding. Jadi diproporsikan waktunya. Oke, sekarang kita masuk ke cases ya. Cases yang pertama, contohnya adalah untuk perhitungan basic EPS tadi cukup straightforward. Net income dikurangi dengan preferred dividend dibagi dengan weighted average share. Nah, asumsinya di sini adalah tidak ada no convertible financial instrument, berarti kan tadi tidak ada preferred dividend. Kita bisa mengartikan bahwa ini adalah simple capital structure, tadi namanya ya, namanya simple capital structure, betul. Oke, dalam simple capital structure ini berarti net income dibagi dengan shares saja ketemu EPS 1,3. Selanjutnya basic EPS calculation yang kedua. Sebagai contoh ya, ini ada dia punya net income 2,5 juta, kemudian dia harus membayar 200.000 untuk dividen on preferred stock ini ya. Berarti nanti kan pembaginya adalah net income dikurangi dengan preferred dividend, jadi ketemu 2.300.000. The company also had the following common stock share information. Nah, ini adalah untuk membaginya ya. Oke, weighted average number of share outstanding, berarti di sini ada 1 juta, terus kemudian ini issue di 1 April adalah 200, berarti nanti kita hitung 200 dikalikan 9 dibagi dengan 12. Jadi weighted-nya adalah 150. Kemudian di sini ada share repurchase ya di 1 Oktober. Jadi berlaku untuk 3 bulan ada minus 1.000. Nah, minus 1.000 ini dikalikan 3 dibagi dengan 12 ketemu minus 25. Jadi nanti weighted-nya adalah 1.125. What is the company basic EPS? Nah, basic EPS ini tadi berarti yang 2.300.000 ini dibagi dengan si weighted average number tadi 1.125 ketemu basic EPS 2,04 ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah ada contoh diluted EPS when a company has convertible preferred stock outstanding. Jadi ada, ini berarti nanti harus dikurangin ditambah lagi ya untuk si pembayaran dividennya. Jadi di sininya 0 ya. Oke. Nah, kita punya net income 1.750.000, kemudian kita punya shares-nya adalah 500.000. Kemudian di sini diinformasikan bahwa ada 20.000 shares of convertible preferred. Dan no other potentially dilutive securities, dan each share yang tadi itu membayar dividen $10 per share. Jadi $10 dikalikan dengan 20.000 nanti ketemu dengan 200.000. Dan it's convertible into 5 share ya. Jadi nanti tambahan sahamnya itu dikalikan 5 nih, 20.000 dikalikan 5. 20.000 dikalikan 5 ini jadi ketemu 100.000. Oke, nah jadi pertama kita menghitung basic EPS, di mana kita harus tahu net income-nya adalah 1.750 dikurangi dengan preferred dividennya. Preferred dividennya adalah 200.000, maka ketemu netnya 1.550.000 dibagi dengan weighted average shares tadi, yang ini 500.000 ketemu EPS-nya 3,1. Nah, dilusi EPS-nya itu berarti 1.750.000 dibagi dengan weighted average number yang tadi 500.000 ditambahin dengan yang ini ya, shares yang dari convertible preferred tadi adalah 100.000, berarti ketemu 600.000, jadi ketemu 2,92. Maka ini terdilusi karena EPS baru itu lebih rendah daripada EPS lama. Kemudian selanjutnya ada contoh bahwa diluted EPS calculation
Nah, ini when a company has convertible preferred stock outstanding. Oke, sama ya. Jadi pertama net income-nya di sini ada 1750, kemudian shares-nya 500. Oh, ini hitungan yang tadi ya. Oke, keulang. Selanjutnya dilusi EPS ketika company itu punya convertible debt outstanding. Nah, jadi kita pakai rumus yang ini tambahannya yaitu convertible bond di sini ya, convertible bond interest dikalikan 1 minus T dibagi dengan shares from converted bonds. Nah, ini tambahannya. Oke, selanjutnya ini ya. Jadi net income-nya 750.000, kemudian weighted average shares-nya 690.000. Kemudian dia itu punya potentially dilutive securities 50.000. Di 50.000 of 6% convertible bond gitu. Jadi 6% dikalikan 50.000 ketemu dengan 3.000. Jadi ini adalah interest-nya ya. Oke, pertama kita menghitung basic EPS adalah net income tadi 750.000 dikurangi dengan preferred dividend yang ada dibagi dengan weighted average shares-nya 690.000 ketemu 1,09. Nah, selanjutnya karena kita nggak harus membayar interest, maka ini plus 3.000 dikalikan 1 minus T-nya ya. Kita masukin. Oke, jadi ketemulah 747 ini dibagi dengan diluted EPS-nya adalah yang 690.000 ditambahin dengan shares-nya tadi ya. Yang dari hasil dilution itu kan punya 10.000 shares. Jadi dibagi dengan 700.000 ketemu 1,07. Selanjutnya adalah ketika kita menggunakan treasury stock method. Jadi di sini net income-nya contoh ya, contoh soalnya ini kayaknya kurang gede ya. Nah, ini contoh soalnya. Company net income-nya 2,3 juta, kemudian weighted average-nya itu adalah 800.000, ini shares-nya. Kemudian informasi selanjutnya dia punya outstanding 30.000 option gitu ya. Jadi ada option 30.000 di exercise price-nya 35. Jadi 30.000 kali 35 ketemu 1050 ya. Kemudian tapi market share-nya itu di 55.000. Jadi company itu nanti akan mendapatkan duit 1.050.000 tapi di harga market price 55. Jadi yang bisa kebeli lagi repurchase itu adalah 1.050 dibagi dengan 55 ketemu 19.000. Nah, selisih exercise yang tadi ya option ini 30.000 dikurangi dengan 19.000 ketemulah 10.909. Nah, 10.909 ini nanti yang akan menambah untuk share outstanding-nya. Oke, pertama basic EPS-nya itu net income 2.300.000 dibagi dengan weighted average shares-nya 800.000 ketemu 2,88. Nah, diluted EPS-nya tadi net income-nya itu adalah 2.300.000 dibagi dengan weighted average shares-nya yang 810.909 karena 800.000 ditambah dengan 10.909 ketemu 2,84. Nah, ini adalah contoh untuk treasury stock method ya. Jadi kalau kita lihat yang rumus yang tadi itu masuknya ke yang
di sini ya. Jadi kita pembaginya itu ditambahkan dengan net increase due to exercise option. Oke, selanjutnya ini untuk materinya sudah, kita masuk ke contoh soalnya ya. Nah, kita masuk ke contoh soalnya yang ada di halaman 57, mulai dari nomor 16 di sini ya. Flamingo punya net income 1 juta, kemudian ada 1 juta share outstanding, dan company itu issue 100.000 new shares, 100.000 new shares untuk 20 dikalikan dengan 20 gitu ya. Tapi pada tanggal 1 Juli. Jadi kita harus weighted-in dulu nih. Jadi karena 1 Juli maka berlaku 6 bulan kan, dibagi dengan 12 dikalikan dengan 100.000 ketemulah 50.000. Jadi nanti shares-nya itu 1050.000. Nah, net income-nya tadi kan 1 juta dibagi 1050 ketemu 0,95. Di sini ada info juga untuk company paid 200.000 in dividend to common shareholders. What Flamingo basic earning per share for 2009? Oh ini. Nah untuk nomor 16 ini kita hampir terkecoh karena di sini ada information the company paid 200.000 in dividend to common shareholders. Nah, kita harus paham tadi untuk rumusnya itu adalah net income hanya dikurangi dengan dividen untuk preferred shareholder. Benar ya? Nih, kita cek. All preferred dividend. Nah, berhubung ini adalah common shareholders, nah ini perlu kita tandain ya. Jadi itu tidak mengurangi net income-nya. Nah, common shareholder. Nah, ini sangat mengecoh ya kalau misalnya kita nggak teliti, kita akan mengurangi 200.000 ini dengan 1 juta. Gitu. Jadi kita harus membaca dengan hati-hati. Oke, selanjutnya nomor 17 ini ada net income 12 million dan weighted average-nya shares-nya 2 juta. Kemudian company itu membayar 800.000 in preferred dividend. Nah, ini preferred dividend ya. Jadi nanti dikurangi dengan 800.000 dan ada 100.000 option outstanding dengan harga exercise 20. Jadi 20 dikalikan dengan 100 adalah 200.000. 2 juta maksudnya ya. Kemudian kita punya market price-nya itu 25. Nah, market price 25 berarti tadi ada 2 juta dibagi dengan market price 25, ketemulah 80.000 ya yang bisa dibeli. Jadi masih ada selisih nih dari yang optionnya itu 100.000 dikurang 80.000, nanti selisihnya 20.000. 20.000 ini nanti akan menambahkan si share yang awal itu adalah 2 juta. Jadi pembaginya itu 2 juta 20.000. Nah, net income-nya adalah 12.000 dikurangi dengan preferred dividend adalah 800.000. Jadi kita ketemu untuk diluted EPS-nya ketemulah 5,54. Selanjutnya, nomor 18, company with no debt or convertible securities, publicly traded common stock 3 times during the current fiscal year. Under both IFRS dan US GAAP, the company traded common stock 3 times during the current fiscal year. Oh, ini kan dia node, berarti kan dia simple kan, simple company structure gitu. Nah, karena simple capital structure, maka basic EPS equals its diluted EPS. Oke. Sekarang nomor 19 ya. Nomor 19 ini ada information bahwa common share outstanding 2.020.000, kemudian dia punya common share issued sebagai stock dividen itu 380. Berarti karena dia itu stock dividen, berarti nanti
menambahkan jumlah stok yang beredar di masyarakat. Jadi jumlahnya ini adalah 2.400.000. Nah, stok dividen itu is treated as having been issued retroactively to the beginning of the period. Ya, jadi asumsinya itu di launching di awal periodenya. Ada waran 500.000, net income-nya 3350, preferred stock dividennya 430, common stock dividennya 240. Nah, ini juga mengecoh ya, kita harus memakai yang preferred ini aja 430, yang common stock dividennya ini yang nggak usah kita pakai. Jadi ketika kita mau menghitung basic EPS berarti 3350 ini net income-nya dikurangi dengan 430 ketemulah 2400 maaf ini sekitar 2,9 something dibagi dengan 2,4 ketemulah 1,22. Oke, selanjutnya kita harus paham ya efek dari tadi ya, tiap-tiap instrumen. Jika exercise price-nya itu kurang dari market price, ini yang tadi di contoh-contoh soal juga udah kita latihan, berarti nanti ada dilusi, ada IPS-nya itu terdilusi. Tapi ketika harganya sama, ya berarti share issued sama dengan share repurchase, berarti tidak ada dilusi. Ini ya, tidak ada dilusi. Kemudian kalau lebih besar exercise price-nya berarti anti dilutif. Oke, jadi untuk pertanyaan ini, which statement about the calculation of LB EPS is most accurate? Berarti yang paling accurate adalah LB diluted EPS is equal to or less than its basic EPS. Itu yang paling akurat ya. Karena di sini tidak ada information berapa harga dari exercise price, tidak ada harga dari market price-nya. Nah, ini rada tricky juga sih, ini bisa memilih A juga ya, karena perhitungan tadi basic EPS kita ketemu 1, maaf, ini ternyata kita ketemu 1,22 sedangkan di sini 1,12, berarti ini A itu pasti nggak kepilih. Yang C itu the weighted average number of share outstanding adalah 2210, salah karena kita udah menghitung tadi 2.400.000, jadi B yang paling benar. Selanjutnya nomor 20 mempunyai 1 juta average outstanding, kemudian punya 10.000 option outstanding, ini share-nya 1 juta, optionnya 10.000, dengan exercise price-nya 10, berarti nanti receipt-nya itu 100.000, dan stock price-nya, market price-nya itu 15, berarti dibagi 100.000 dibagi dengan 15, ketemu 6,67. Nah, 10.000 ini dikurangi dengan 6,67, ketemu 3333,33. Oke, the average stock price of CSE during 2009 ini. For purposes of computing diluted earnings per share, how many shares would be used in the denominator? Berarti pembaginya kan, pembaginya berarti ini gampang, shares yang ini ditambah dengan selisihnya ini, ketemulah 1033. Ini ya. Nih. Oke, selanjutnya nomor 21 ya, ada net income 200 juta, kemudian ada common shares-nya tadi 50.000, ada 2 juta convertible preferred share outstanding. Nah, berarti kalau preferred share outstanding ini nanti dilusinya itu berarti nggak usah dikurangi dengan dividen ya, ingat. Nah, berarti net income-nya tadi 200.000 dibagi weighted-nya tadi 50.000 ditambah dengan ini kan ada 2 juta ya, 2 juta
There 2 juta convertible preferred share outstanding. Oke, berarti dan each preferred share itu convertible into 2 shares-nya. 2 shares ini yang harus kita perhatikan juga ya. Jadi 2 juta ini dikalikan dengan 2, jadinya ketemunya 4 juta ini ya, 4 juta. Jadi 50.000 ini 50.000 ditambah dengan 4 juta, jadi pembaginya adalah 54 juta. Jadi net income-nya 200.000 dibagi 54 juta ketemu 3,7. Ini hasilnya C. Kemudian nomor 22, when calculating diluted EPS, bisa on the following securities and capital structure, increase the weighted average number of common share without affecting net income-nya. Ini nggak affecting available to common share. Berarti adalah, kita lihat dulu, convertible debt that is dilutive. Berarti dia nanti kan ada perhitungan net income ditambah dengan si interest rate-nya dikalikan 1 min 30% kan. Jadi ada pengaruhnya nih, karena ini kan without affecting ya net income ya, without affecting net income. Convertible preferred stock that is dilutive ini juga mempengaruhi net income. Jadi stock option ini yang tidak mempengaruhi, karena kan kalau convertible preferred stock ini nanti kan ada net income-nya itu dikurangi dengan preferred, terus nanti ditambahkan dengan preferred, jadi mempengaruhi. Jadi yang enggak berpengaruh itu adalah stock option. 23, which statement is most accurate, a common size. Oh, ini kita belum pelajari ya, ada di video selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Jadi tadi kita sudah belajar untuk financial statement analysis mulai dari reading ke 10. Terima kasih.